Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Arca Manik yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan hari ini. Tema renungan hari ini, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Mengajak kita merenungkan kembali peristiwa di dalam Yohanes 9 ayat 24 sampai 33 tentang interogasi sekelompok orang Farisi Yahudi terhadap seorang yang buta sejak lahir dan disembuhkan Yesus di hari Sabat. Diharapkan kita dapat belajar dari sikap dan tindakan orang buta yang disembuhkan untuk kita terapkan dalam kehidupan iman kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Sebelum mempelajari lebih lanjut sikap dan tindakan orang buta tersebut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai si buta, ada baiknya kita tinjau secara singkat apa yang terjadi sejak si buta disembuhkan sampai pada interogasi kedua yang disampaikan dalam bacaan Alkitab hari ini. Pada awalnya ada beda pendapat orang-orang mengenai mukjizat penyembuhan si buta, sehingga mereka membawa dia ke hadapan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pun menginterogasi si buta. Dalam interogasi tersebut, si buta mengkonfirmasi mukjizat kesembuhannya, bahkan dengan secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Sehingga terjadi pergeseran topik dari keraguan atas mukjizat yang telah terjadi menjadi tuduhan sebagian orang Farisi bahwa Yesus tidak berasal dari Allah karena menyembuhkan orang buta di hari Sabat, yang dibantah oleh sekelompok orang Farisi lainnya. Atas beda pendapat ini, mereka menginterogasi orang tua si buta yang juga mengkonfirmasi peristiwa penyembuhan. Namun mereka enggan memberi keterangan lebih rinci karena takut akan tekanan masyarakat. Akhirnya orang-orang Yahudi kembali menginterogasi orang buta tadi sebagaimana disampaikan bacaan hari ini. Dari serangkaian peristiwa di atas, tampak jelas bahwa saat interogasi kedua, si buta sebenarnya ada dalam nuansa tekanan dari sebagian kelompok Yahudi Farisi, terutama dalam hal yang menyangkut Yesus. Namun secara terbuka, ia bersaksi atas mukjizat yang dialaminya. Bahkan saat-saat ditanya apakah Yesus berdosa sehubungan dengan peristiwa penyembuhan tersebut, lihat ayat 24 dan 25. Ia pun dengan yakin dan tegas menyatakan bahwa Yesus datang dari Allah dan melakukan kehendak Allah. Lihat ayat 30 sampai 33. Dalam hal ini, si buta tidak terjebak untuk menghakimi Yesus. Dengan jawaban si buta yang rinci di ayat 30 sampai dengan 33, jelas bahwa ia mengamini bahwa Yesus datang dari Allah, terutama karena mukjizat yang telah dibuatnya. Jadi walaupun buta secara fisik, ternyata si buta tidak buta secara rohani karena dapat melihat keterkaitan Yesus dan apa yang dilakukannya dengan nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias yang menyembuhkan orang buta. Yesaya 42 ayat 7 berkata, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sebaliknya, orang Farisi yang menghakimi Yesus adalah orang buta secara rohani, karena sebagai orang Farisi yang patut diduga kuat mengetahui banyak dan mendalam mengenai kitab para nabi, namun tidak dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan. Mereka lebih terpaku pada ritual hari Sabat tanpa mengingat esensi pokok di dalam menjaga hari Sabat, yang antara lain untuk melihat kembali kebesaran Allah dan apa yang telah dibuatnya. Dari renungan ini terutama terkait dengan masa Prapaskah, marilah kita bercermin melihat keberadaan kita masing-masing. Apakah kita seperti si buta yang buta secara fisik, namun celik secara rohani? Atau seperti segolongan Farisi yang celik secara fisik tetapi buta secara rohani?
Di samping itu, apakah kita seperti orang tua si buta yang takut mengakui Yesus sebagai Mesias? Atau seperti si buta yang bersaksi atas perbuatan ajaib Allah yang telah ia alami serta mengakui Yesus sebagai Mesias? Semoga Allah melalui Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita lebih lanjut dan memberi kita kekuatan dan kebijakan untuk berani bersikap dan bertindak seperti si buta di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih karena hari ini kami boleh diajarkan tentang kebutaan secara rohani. Ajari kami menjadi si buta yang dalam keterbatasan fisiknya boleh menyaksikan dan melihat kemuliaan Tuhan dan boleh beroleh hidup yang baru. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami orang-orang yang mencelik mata tetapi buta secara rohani. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan baharuilah hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang menjadi serupa seperti Kristus setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.